Keindahan dunia bukan hanya dapat dinikmati secara kasat mata, akan tetapi kita dapat menangkap keindahannya dalam sebuah lensa. Ya, mengabadikan momen penting dalam bingkai foto tidak sekedar untuk melihat cerita atau peristiwa yang telah terjadi dalam gambar tersebut. Akan tetapi di balik bidikan kamera tersebutlah kita akan mengenali seperti apa perjuangan serta pengalaman untuk mendapatkan momen tersebut. Ada sebagian masyarakat kita yang benar-benar telah memiliki pengalaman yang cukup luas di bidang seni foto jurnalistik. Salah satunya adalah Elvi Trayogi atau yang kerap disapa Igoy. Pria kelahiran Jakarta 3 Juli 1981 ini telah memulai dunia seni kamera sejak usia dini. Karena baginya dunia fotografer adalah suatu seni yang bukan hanya sekedar hasil gambar, tetapi ada makna mendalam di balik foto. Igoy yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang memang berprofesi sebagai seorang jurnalis tersebut mampu memupuk impiannya dan bahkan mewujudkannya. Siapa sangka kegemaran memoto yang ia lakukan mulai dari menggunakan kamera film bahkan hingga DSLR mengantarkannya menjadi seorang jurnalis fotografer handal. Hasil bidikan lensa yang ia buat kini telah tersebar di dunia maya dan bahkan hasil karyanya pernah dimuat di website terbesar dunia yaitu Yahoo. Kegemarannya terhadap dunia fotografer inilah yang menggerak hati Igoy untuk tidak sekedar menjadi seorang juru foto. Ia tergerak sekaligus menjadi seorang fotojurnalis. Karena menurutnya, menjadi seorang fotografer bukan hanya tertantang untuk mengambil seni gambar, akan tetapi juga menceritakan peristiwa di balik gambar tersebut. Tidak heran jika dunia fotografer dan jurnalistik salah satu pekerjaan yang menurutnya sangat menantang. Karena pekerjaan ini tidak semudah yang difikirkan oleh masyarakat. Saya kebetulan orang tua saya itu wartawan, jadi dengan tidak sengaja saya mengikuti jejak ayah saya untuk masuk ke dalam dunia pers. Kalau di bidang profesi lain mungkin kita bisa tahu dengan banyak hal terhadap satu bidang, tapi kalau di pers banyak hal, sedikit hal tapi dengan di banyak bidang gitu. Saya ngawalin karir di jurnalistik profesional itu sekitar tahun 2007. Jadi 2007 itu saya sudah mulai ikut di pers kampus, lalu sempat mencoba-coba langsung di media, dan akhirnya 2008 baru saya bisa benar-benar masuk ke dunia jurnalistik. Kelebihannya saya bisa tahu banyak hal, saya bisa jalan-jalan, salah satunya juga saya juga bisa kemana-mana tahu dengan banyak orang gitu, karena dari kita pergi liputan, kita wawancara, kita berinteraksi dengan orang banyak. Sementara sampai sekarang kekurangannya saya belum menemukan di data. Kalau ada sejumlah mungkin kasus-kasus gitu, kasus-kasus hukum itu susah cari datanya, karena kalau kita salah ya itu risiko kita kan, kita harus benar-benar cross check terus. Berita yang paling menyenangkan ya berita santai, berita pariwisata gitu, berita daily life gitu kan, kehidupan sehari-hari manifest menurut saya, karena kita langsung turun ke lapangan. Saya megang kamera itu udah dari kecil ya, karena kebetulan juga orang tua saya juga gemar memotret, jadi mulai saya coba-coba kamera mulai dari analog, waktu itu dari film kan. Baru bisa nyari digital itu ketika saya masuk jadi wartawan sekitar tahun 2007. Ya saya dulu awalnya motret itu suka motret pemandangan gitu, landscape gitu kan. Nah dari situlah saya coba kayaknya ini kalau saya
bawa kamera ini dan saya padukan dengan kerjaan saya sebagai wartawan, aduh enak nih kayaknya. Karena foto untuk menjadikan foto jurnalistik itu tidak harus foto berita, misalnya kayak kejadian kebakaran, tidak harus seperti itu gitu. Bahkan pemandangan pun bisa kita jadikan berita. Foto jurnalistik adalah foto yang dipublis dan itu mengandung informasi. Dia bisa menjadi foto jurnalistik ketika dia bisa dinikmati oleh khalayak ramai melalui media-media seperti koran, dan sekarang juga ada media online. Dan saya pikir foto-foto jurnalistik yang benar ya, yang taat aturan itu adalah foto-foto yang sudah dipublis itu. Jadi itu sudah melalui beberapa tahap, seperti misalnya penyuntingan dari fotografer sendiri, lalu penyuntingan dari editor, dan akhirnya penyuntingan dari media itu sendiri, mungkin pemimpin redaksinya, sehingga foto itu bisa dipublis dan dilihat orang banyak gitu. Dan itu sudah menurut kaidah yang benar. Setiap orang boleh saja memiliki hobi fotografer, tapi untuk membangun jiwa fotografer yang menceritakan peristiwa yang aktual, tentu perlu proses dan pembelajaran yang tidak mudah. Karena setiap peristiwa ada sisi atau angle gambar yang harus diperhatikan, terlebih jika ingin dijadikan sebuah berita. Menurut Igoy, masyarakat sekarang beruntung bisa belajar dunia fotografer langsung dengan kamera canggih seperti DSLR. Karena Igoy pertama kali mengenali dunia fotografer sejak dengan menggunakan kamera Fujifilm yang menggunakan roll film, yang artinya tidak sembarangan membidik gambar. Karena dapat menghabiskan roll film secara percuma, sehingga ia sudah terlatih untuk menentukan letak titik angle dalam beberapa sudut saja, meskipun ia saat ini telah menggunakan DSLR. Kalau saya sendiri motret kita di lapangan gitu kan, motret, habis motret itu kita harus menyalin foto ini ke laptop. Kita harus melakukan editing itu hanya sebatas editing minor saja. Lalu pengisian data foto, karena saya sebagai wartawan foto itu tidak hanya motret ya. Jadi kita harus membuat teks fotonya, bikin kapan ini dibuat gitu, kapan beberapa taggingnya gitu. Kita harus mengolah foto dulu, baru setelah itu baru kita melakukan pengiriman ke editor. Kita semakin banyak kita motret, itu semakin tahu kita kesalahan kita gitu. Jadi kalau kita misalnya pengen jadi wartawan foto, tapi kamera kita itu cuma taruh di tas doang, itu percuma. Kamera kita mungkin kita cuma kejadian-kejadian beberapa sekali-sekali, percuma, karena kita nggak tahu nanti seberapa bagus sih foto kita gitu. Kayak pisau gitu kan, jadi semakin diasah semakin tajam. Begitulah fotografi jurnalistik. Semakin kita sering motret, semakin kita sering menemui kesalahan, semakin baik foto kita nanti. Dengan angle foto yang baik, maka semakin menarik perhatian pula untuk dilihat oleh masyarakat. Lain lagi dengan cerita di balik foto tersebut. Igoy sendiri mengakui bahwa seorang fotografer belum tentu bisa menuliskan secara detail akan cerita di balik sebuah gambar. Karenanya dibutuhkan kemampuan jurnalistik seseorang. Istimewanya foto menurut Igoy adalah ada cerita yang berarti yang bisa diceritakan. Untuk itu seorang jurnalis foto harus bisa menyimpulkan cerita gambar yang tidak diceritakan dari hasil gambar. Menjadi wartawan foto sih gampang. Kalau bagi saya, untuk jadi wartawan foto, kalian harus jadi wartawan tulis dulu deh. Pahami berita dulu. Karena kita wartawan foto itu bukan tukang foto, tapi juru foto yang dia juga memotret, dia juga bikin berita dalam foto. Jadi yang membedakan kita dengan juru foto itu. Jadi kita profesional dan kita tidak
hanya memotret, tapi kita juga membuat caption atau teks ya, atau teks berita foto. Lalu kita juga melakukan pengeditan terhadap foto kita untuk dikirimkan ke editor. Jadi sebagai wartawan foto kita di lapangan tidak hanya motret jebret pulang gitu, tidak, kita juga harus melakukan wawancara, harus juga melakukan observasi terhadap itu. Dalam motret ke lapangan itu, jadi kita harus melakukan pengamatan dulu, kita harus paham apa yang pengen kita ambil gitu, apa yang pengen kita foto. Kalau enggak nanti kita hanya buang-buang shuttercon istilahnya, jadi hanya buang-buang isi memory card gitu kan. Apalagi sekarang kan zamannya digital. Kalau dulu pakai film harus motret sekali harus jadi, kalau sekarang kan motret banyak-banyak pun bisa dihapus. Tapi sebaik mungkin bisa motret itu ada istilahnya itu one shot one kill. Jadi sekali foto Anda dapatkan yang bagus. Untuk pengalaman itu besar sekali, karena kalau nggak ada pengalaman saya yang misalnya saya melakukan kesalahan, atau saya dimarahin editor gitu, atau saya di lapangan ternyata mengalami kendala-kendala di lapangan. Kalau saya tidak mengalami itu, saya tidak bisa melakukan saya tidak bisa menghindari itu lagi di masa yang akan datang. Itu karena untuk menjadi wartawan itu kan profesi dan itu perlu keahlian. Orang menganggap menjadi wartawan itu gampang, apalagi sekarang sudah ada citizen jurnalis ya, citizen jurnalis. Menurut saya sah-sah aja, cuma kita harus, yang membedakan wartawan dengan citizen jurnalis itu adalah kita punya aturan. Wartawan punya aturan, sementara masyarakat tidak. Itulah yang harus kita pahami sebagai wartawan. Kalau wartawan profesional, beritanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Sementara kalau masyarakat, apa yang mereka sampaikan belum tentu bisa dipertanggungjawabkan dan belum benar. Mungkin kita bisa ikut pelatihan jurnalistik kan? Dan terjun ke medianya, misalnya magang di media tersebut. Kita nanti akan mempelajari aturan-aturan dan kaidah jurnalistik seperti undang-undang pers. Igoe sendiri mengakui bahwa dirinya tidak langsung terjun ke ranah jurnalistik profesional di awal karirnya pada saat itu. Akan tetapi pada tahun 2007 ia sudah aktif sebagai jurnalis kampus, sehingga ia pun mencoba keberuntungan untuk menguji kemampuan jurnalistik yang ia miliki sebagai wartawan freelance di berbagai media di Kota Padang. Dengan pengalaman tersebut, hingga akhirnya ia memutuskan untuk memilih jurnalistik sebagai profesi pada tahun 2008. Sejak ia mulai bergabung dengan dunia jurnalis profesional. Sepak terjang di dunia jurnalistik yang sudah ia rasakan ternyata dapat mengubah mindset bagi diri Igoe. Ia banyak menemukan pengalaman yang berharga dan tentunya dapat berinteraksi dengan orang lebih banyak. Selain itu, Igoe mengakui bahwa selama ia memulai karirnya sebagai seorang jurnalis, yang selalu menantang bagi dirinya adalah di saat membuat berita tentang hukum. Karena ia sendiri mengakui bahwa untuk memuat berita hukum harus mengumpulkan beberapa data yang akurat serta bukti. Disinilah letak perbedaan wartawan foto dengan juru foto biasa. Jurnalistik foto perlu melakukan berbagai observasi lapangan yang menjadi fakta untuk diberitakan. Sedangkan juru foto hanya mengabadikan foto tanpa harus mencari data dan observasi. Igoe kalau menurut saya itu sosok pekerja keras dengan hasil kerja yang maksimal. Karena selama saya Igoe itu karya-karya jurnalistiknya berupa foto itu tidak hanya di media-media lokal, tetapi juga di media-media nasional. Kadang di portal-portal nasional juga keluar, bahkan di Yahoo pun pernah keluar foto-foto Igoe. Jadi saya pikir dia memang profesional
hasil kerjanya sangat bagus kan. Dia hampir setiap hari tidak pernah lepas dari kamera gitu kan. Bahkan kamera tidak hanya satu gitu. Untuk ke lapangan kadang dia pakai kamera, dan itu saya yakin dia tiap hari pasti selalu memakai kamera. Jadi memang kemampuannya terasah dari ke hari seperti itu. Ya, kalau menurut saya itu memang harus ada bakat untuk wartawan foto, karena tidak semua orang diberikan kemampuan untuk mengambil pandang tentang foto ini gitu. Jadi kalau mungkin karena dari kecil sudah dan latihan juga, mungkin dia sudut pandang yang dia ambil sebagai fotografer itu berbeda dengan orang-orang yang lain seperti itu. Igo yang sangat tidak setuju jika ada yang mempersepsikan bahwa siapa saja dapat menjadi seorang wartawan foto atau jurnalis. Meski saat ini sudah banyak beredar berita citizen jurnalis, tetapi berita mereka belum seutuhnya dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Jika ingin bertekad menjadi seorang jurnalis, memang harus dimulai dari belajar untuk menulis, merangkum peristiwa. Setelah mahir, maka bisa dilanjutkan dengan dunia foto. Kini, Elvitra Yogi bekerja di salah satu media badan usaha milik negara, yaitu Antara Sumatera Barat. Selain itu, kesibukannya juga menjadi seorang dosen di Universitas Andalas. Tidak heran jika sehari-hari kesibukannya dipadati dengan dunia wartawan yang dituntut harus mencari berita yang hangat dan sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekitar. Apapun itu peristiwa yang ia kemukakan ke masyarakat dari koran ataupun internet adalah sebuah informasi yang ia ceritakan dari balik sebuah gambar yang tentu saja memiliki keabsahan data yang dapat dipertanggungjawabkan.